Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Muhammad Rajab Akbar dengan NIM 23338101 pada mata kuliah proses manufaktur dengan dosen pengampu Bapak Wanda Afnison SPDMT. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu testing proses atau proses pada pengacaraan. Oke, yang pertama yaitu mengenai sejarah pada proses pengacoran. Sejarah proses pengacoran dalam manufaktur mencerminkan perjalanan yang cukup panjang dalam perkembangan teknologi pembentukan logam sepanjang zaman. Dimulai dari zaman kuno, teknik sederhana seperti pengacoran dicetakan pada cetakan pasir atau cetakan tanah liat itu digunakan untuk menciptakan perkakas, senjata, dan perhiasan. Pada zaman perunggu menjadi titik penting dengan penggunaan campuran logam yaitu tembaga dan timah untuk membuat perunggu, memungkinkan pembuatan objek yang lebih besar dan kompleks. Pada periode zaman besi menyaksikan kemajuan yang sangat signifikan dengan penggunaan besi sebagai bahan utama dalam pengecoran, yang memungkinkan produksi perkakas, senjata, dan benda-benda penting lainnya. Pada abad pertengahan, pengecoran logam menjadi lebih terorganisir dan dapat digunakan cara luas untuk membuat lonceng gereja, patung-patung, dan perkakas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan besar dengan munculnya teknologi baru seperti mesin uap dan produksi massal yang membuat proses pengecoran lebih efisien dan terotomatisasi. Pada abad ke-20 dan seterusnya, melihat terus berkembangnya proses pengecoran dengan pengenalan metode baru seperti pengecoran tekan pada pengecoran investasi dan pengecoran presisi yang akan kita bahas nanti di tengah-tengah sesi materi, semakin diperbaiki dan digunakan secara luas dalam industri manufaktur secara modern. Dengan inovasi terus-menerus, pada proses pengecoran ini tetap menjadi salah satu metode yang paling penting dan efisien dalam pembentukan logam dalam konteks manufaktur, dengan memainkan peran yang krusial dalam perkembangan industri hingga saat ini. Oke, selanjutnya yaitu apa itu proses pada pengecoran. Proses pengecoran ini yaitu teknik manufaktur yang membuat benda logam dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Pada proses pengecoran ini yaitu membuat benda logam dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Cetakan memiliki ukuran rongga yang sesuai dengan bentuk benda yang ingin dibuat. Pada logam cair ini dibiarkan mendingin dan membeku dalam cetakan dan menghasilkan benda cor. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pada proses pengecoran, yaitu em, pada poin pertama ada pencairan logam, yaitu yang pertama logam ini dimasukkan ke dalam tungku peleburan dan dipanaskan hingga mencapai temperatur cair. Dan yang kedua, suhu ini juga dibutuhkan tergantung pada jenis logam yang digunakan. Dan yang kedua yaitu pembuatan cetakan. Pada pembuatan cetakan ini dibuat dengan ukuran rongga yang sesuai dengan bentuk benda yang ingin dibuat. Dengan bahan cetakan yaitu berupa pasir, logam, atau bahan lain. Yang ketiga yaitu
ada penuangan logam eh, yang berbentuk cair, yaitu logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan ini sangat diperlukan dengan secara hati-hati, yaitu juga proses ini harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari cacat pada pembelajar. Selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu pendinginan dan pemadatan. Logam cair ini dibiarkan mendingin dan membeku dalam cetakan. Juga proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada ukuran dan jenis benda cor. Yang terakhir yaitu pembongkaran cetakan, yaitu setelah logam membeku, cetakan dibongkar untuk mengeluarkan benda cor. Pada benda cor juga mungkin memerlukan finishing tambahan untuk mencapai bentuk dan kualitas yang diinginkan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai apa aja sih jenis-jenis casting proses atau proses dalam pengacaraan ini. Yang pertama, pengacoran pasir yang sudah terlihat pada gambar pada PowerPoint eh, ini, yaitu pengacoran pasir yaitu jenis pengacoran logam yang paling umum digunakan. Dalam proses ini, yaitu pasir silika yang dicampur dengan bahan pengecat seperti tanah liat dan air untuk membuat cetakan. Logam cair ini dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mendingin dan membeku. Para cetakan pasir ini kemudian dibongkar untuk mengeluarkan benda cair. Selanjutnya yaitu pengacoran logam, yaitu proses manufaktur untuk membuat benda logam dengan menuangkan logam yang masih berbentuk cair ke dalam cetakan. Kemudian cetakan memiliki ukuran yang berongga sesuai dengan bentuk benda yang ingin dibuat. Lalu logam cair ini dibiarkan mendingin dan membeku dalam cetakan. Yang ketiga yaitu pengacoran presisi. Pada teknik pengacoran yang menghasilkan benda logam dengan presisi dan telaras yang tinggi, teknik ini juga menggunakan cetakan yang terbuat dari bahan seperti logam, keramik, atau grafit. Logam cair ini dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mendingin dan membeku. Yang terakhir yaitu jenis pada proses pengacoran yaitu pengacoran investasi, yaitu teknik pengacoran yang juga presisi menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin yang dilapisi dengan bahan keramik. Teknik ini juga menghasilkan benda logam dengan presisi dan toleransi yang tinggi, yaitu pada permukaan yang halus. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu kelebihan pada proses pengacoran. Yaitu yang pertama pada fleksibilitas cara desain. Proses pengacoran pada proses pengacoran menawarkan fleksibilitas dengan desain yang cukup tinggi. Hal ini memungkinkan dalam pembuatan yang berbagai macam bentuk dan ukuran benda, termasuk juga bentuk yang kompleks dengan detail yang rumit. Desain yang kompleks dapat dibuat dengan mudah dan murah dibandingkan dengan metode manufaktur lainnya. Yang kedua yaitu ada pada biaya produktif yang relatif rendah. Biaya awal untuk memulai proses pengacoran yang relatif rendah dibandingkan dengan metode manufaktur lainnya. Biaya perkakas dan cetakan yang lebih murah dan prosesnya dapat diubah dengan mudah untuk menghasilkan berbagai macam produk. Yang ketiga yaitu ada efisiensi biaya. Pada proses pengacoran ini dapat menghasilkan benda cor dengan biaya yang cukup efisien. Hal ini juga dapat diubah dengan mudah untuk menghasilkan berbagai macam produk dan bahan baku dapat digunakan kembali. Yang keempat yaitu produksi massal. Proses pengacoran ini juga
cocok untuk produksi massal. Hal ini juga karena prosesnya dapat diotomatisasi dan diulang dengan mudah untuk menghasilkan banyak benda cor dalam waktu yang singkat. Yang terakhir yaitu dapat mengurangi limbah. Pada proses pengacoran ini juga dapat mengurangi limbah. Hal ini karena bahan baku yang dapat digunakan kembali dan limbah ini juga dihasilkan dapat didaur ulang. Oke, lanjut pada kekurangan proses pengacoran. Yang pertama yaitu ada permukaan yang kasar. Permukaan benda cor yang dihasilkan dengan proses pengacoran ini kasar dan memerlukan finishing tambahan seperti mengguna penggunaan gerinda dan pemangsan. Hal ini juga dapat meningkatkan biaya produksi. Yang kedua yaitu biaya awal yang cukup tinggi. Meskipun biaya perkakas dan cetakan untuk proses pengacorannya relatif rendah, biaya awal untuk membangun dan melengkapi pabrik pengacoran ini bisa dikatakan cukup tinggi. Yang ketiga yaitu terkontaminasi. Pada proses pengacoran ini juga dapat dan mudah sekali terkontaminasi oleh berbagai macam faktor. Apa aja sih faktornya? Itu seperti bahan baku, udara, dan peralatan. Hal ini juga dapat menyebabkan cacat pada benda cor. Menyinggung em, cacat pada benda cor yaitu ada risiko cacat pada benda cor, yaitu proses pengacoran yang memiliki risiko cacat yang tinggi seperti retak, porositas, dan penyusutan. Cacat ini juga dapat menyebabkan benda cor tidak dapat digunakan. Yang terakhir yaitu keterbatasan pada material. Proses pengacoran tidak cocok untuk semua jenis material. Hal ini material dengan titik leleh yang tinggi atau yang mudah menguap juga tidak dapat diproses dengan pengacoran yang baik. Oke, kali ini masuk ke sesi kesimpulan, di mana pada pembahasan kali ini, pada PowerPoint ini, em, ada sejarah pada proses pengacoran, dan juga ada prinsip dasar dalam proses pengacoran, em, sampai kelebihan dan kekurangan pada proses pengacoran. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini mengenai testing proses atau proses dalam pengacoran. Em, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya kepada Bapak Wanda Afnison, pelaku dosen mata kuliah proses manufaktur, dan juga teman-teman dari kelas mata kuliah proses manufaktur. Juga saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi yang saya bawa ini. Terima kasih. Em, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.